kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Jadi tahun berapa Bapak beli tanah itu? Ya, tahun 90-an. Tahun 90-an. Langsung dibuatkan AJB. Enggak. Buatan AJB-nya udah tahun 2012-an. 2012. Terus tahun 90 itu ke 2012 ngapain? Tanah itu diapain? Diisi Ya. apa? Diisi kebun-kebun sama bapak saya. Di kebun. Terus dipagar pakai apa? Pagar singkong itu, pakai pagar singkong. Di setiap kita butuh daun singkong yang ngambil dari situ. Ngambil dari situ. Nah, dalamnya itu ditanamin pohon, ada kayu-kayu gitu ya, ada mahoni gitu kan. Ada kayu. Banyaklah kayu-kayu. Jadi sebelum saya membangun itu ya saya tebang-tebang kayu dulu. Tebang-tebang kayu dulu bersih. Tebang kayu. Dan kebetulan di situ rumah Bapak di situ juga ya? Iya, di situ juga. Belinya sama Ibu Romla. Tuh, ahli warisnya masih ada? Ada yang masih ada. Sisanya udah meninggal. Yang jual terima duit? Udah meninggal. Udah meninggal. Terus Bapak masih ada ya? Bapak masih ada. Nah, ada nggak yang orang klaim waktu masih belum dibangun rumah itu? Nggak ada. Nggak ada yang klaim, nggak ada yang ini ya? Nggak ada. Jadi pas udah rumah itu jadi, nah kan dia itu sama kepala desanya itu menganggap yang kepala desa yang sekarang. Kata dia yang kepala desa yang sekarang nggak tahu apa-apa. Ya, Kata dia gitu. baru. Yang tahu wilayah itu adalah si Mandur itu yang sebelum yang sekarang. Nah, kata saya kenapa nggak negurnya pas lagi waktu saya baru bikin fondasi gitu kan. Kata dia pas lagi ibu bikin baru mau bangun, saya telepon katanya sama Pak Mandur itu. Kata dia kan, kok katanya di tempat saya ada yang ngebangun gitu. Terus kata dia nih, si Orinya sendiri yang bilang ke saya, kata Mandur yang sedang dibangun itu tidak masuk ke tanahnya Yurang. Tapi dia tidak percaya juga gitu maksudnya. Di situ kan jelas ada surat tidak keterangan tidak sengketa, ada riwayat tanah yang lain-lain kan gitu. Desa kan mengeluarkan, dan terus ketika dicek secara online ini sertifikat 1690 ini kan batasnya ini ada nomor 1192 kan ada, berbeda lagi nomor 1247. Nah, itu kan ada batas-batasnya gitu kan. Di sini kan ada jelas gitu. Jadi bisa jadi di tempat yang berbeda yang diklaim gitu kan. Luasnya berapa gitu. Kita kan nggak bisa ngambil oh ini lurus nih bagus kita ambilnya semua. Itu. Jadi tenang aja ya. Terlanjur juga kan kita juga pembeli yang beretikat baik. Tapi kalau seandainya ini kan melalui proses hukum kan nggak mungkin ini nggak ini. Kalaupun ada pemalsuan harus ada lab creamnya gitu kan. Ya nggak apa-apa, biaya kan nggak ringan, silakan aja di lab cream, kita tunggu kan gitu. Tenang aja, nggak usah berpikir gimana-gimana. Intinya kan dari tahun 90-an ini ya. 90 sekian lah. 90-an berarti Di bawah tahun 2000 gitu. Berarti kan 20 tahun, 30 tahun yang lalu ya. Ya enggak? Biasa itu tes seperti itu, saling klaim atau apa. Ya, kita inilah. Yang jelas kami Yayasan Bantuan Hukum Batara siap dampingi teh. Oke, tenang aja nggak apa-apa, prosesnya panjang, prosesnya jauh. Juga ngancurin rumah orang, apa marah-marah atau anarkis di rumah orang lain ceritanya. Kita bisa lapor polisi teh. Negara Indonesia ini negara hukum, teteh nggak usah takut. Walaupun dia ngancam, oh nanti kena pasal sekian teh. Orang itu kadang orang kampung apa aja takut karena tidak paham hukum. Jadi mau menganggap kalau seandainya di pengadilan itu udah pasti kita KO. Tidak. Hakim itu adalah juri, ya kan? Juri ini antara pihak penggugat dan tergugat. Nah, didampingi advokat. Ini kuat-kuatan advokat ini. Nanti mereka itu hakim itu diam, hakim itu hanya membaca yang mana sih yang masuk akal, yang mana sih yang
kira-kira memang benar, nanti di situ kelihatan. Makanya persiapkan barang bukti, alat bukti, saksi, semua itu harus siap. Nah disitulah kunci kemenangan. Kita siapkan juga saksi ahli yang lain-lain. Nggak bisa kita berpikir mentang-mentang sudah di pengadilan kita KO gitu, kita kalah, kita udah apa ya, korban atau udah jadi tersangka. Nggak, bukan begitu. Pengadilan itu tempat apa ya, kita mengadu, tempat kita berjibaku, adu argumen yang kira-kiranya mana sih yang masuk akal dan diputuskanlah di situ. Hakim itu tidak bisa, oh kamu tetap salah, belum dibacakan, nggak boleh. Hakim itu harus adil. Jadi seperti itu, jangan takut. Jadi jangan pernah berpikir, wah mentang kita orang kampung, kita nggak berduit, melawan orang Jakarta, orang kuat, banyak duit, kita kalah. Belum tentu. Iya, udah kan dari situ aja udah gentar. Ya, jangan, nggak usah. Pulang dari sini harus tenang deh. Nah, kita siap dampingi ya. Oke, harus tenang. Nah, jadi prosesnya panjang, tidak mungkin. Kalau seandainya ada orang merusak rumah, bakar atau apa, lain ceritanya. Polisi ada, lapor. Tidak terima laporan sama polisi, nanti kami yang bantu. Nah, kantor kan dekat dari sini. Itu. Nanti polisinya kita dumaskan kalau dia tidak bisa menerima laporan masyarakat. Kemudian nggak mungkin Babinsa, Babin Kamtibmas ada, TNI juga ada di situ, masyarakat di sana ada. Kenapa enggak? Apalagi orang pendatang. Kita ya tenang, tidak usah berpikir gimana. Baik, Yayasan Bantuan Hukum Batara